Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi setelah UTS, yaitu kita ke pengujian perangkat lunak secara manual. Jadi, untuk minggu ini kita akan membahas untuk pengujiannya di aplikasi web yang sudah Anda buat. Kemudian nanti minggu depan kita lanjutkan untuk yang aplikasi mobile. Ya, ini materinya. Ya, jadi latar belakang dari pengujian perangkat lunak itu apa sih? Yaitu elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak yang merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Jadi pengujian ini dilakukan sebelum rilis dari aplikasi tersebut. Kemudian pengujian perangkat lunak itu menghabiskan upaya sebesar 30-40% dari total pekerjaan proyek. Jadi hampir separuh dari development aplikasi atau perangkat lunak itu menghabiskan 0,5%-nya sendiri dari pengerjaannya. Kemudian untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujiannya bisa 3-5 kali proyek biasa. Nah, ini adalah tujuan pengujian. Jadi tujuan adanya testing perangkat lunak itu apa sih? Yang pertama adalah menjalankan program untuk menemukan error. Jadi ketika program dirilis ke publik atau ke user itu udah diharapkan sudah tidak ada error-error lagi. Kemudian yang kedua adalah test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Jadi sedemikian kita membuat test case itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang nantinya bisa muncul saat di pengujian. Jadi kita itu tidak ada lagi error-error ketika aplikasinya sudah dirilis. Kemudian pengujian yang sukses itu adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Jadi misalnya kita ini nggak mengira bakal ada error misalnya di saat penginputan alamat email. Sudah kita buat form validasinya, tapi ternyata kok masih ada error. Nah, berarti itu pengujiannya sukses. Kenapa kalau dibilang sukses bisa menemukan error yang tersembunyi? Karena error tersebut bisa langsung ditangani. Nah, kemudian ini adalah prinsip-prinsip dalam pengujian perangkat lunak. Yang pertama adalah harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Jadi setiap pengembangan perangkat lunak itu pasti di tiap tahapannya melibatkan customer atau perwakilan dari customer supaya apa sampai di kebutuhan customer ini terpenuhi, karena kita membuat pengembangan perangkat lunak itu juga berdasarkan dari customer requirements atau kebutuhan dari customer-nya. Kemudian yang kedua harus direncanakan sejak model dibuat. Kemudian yang ketiga adalah prinsip Pareto atau 80% error uncovered. Kemudian yang keempat, dari lingkup kecil menuju yang besar. Jadi pengujian itu dimulai dari yang kecil, unit-unit kecilnya, kemudian sampai ke yang besar atau sistemnya. Kemudian prinsipnya itu tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dan yang terakhir adalah dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Nah, jadi prinsip dari pengujian itu juga ada testability, yaitu bisa diuji atau tes kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya adalah operability, observability, controllability, decomposability, simplicity, stability, dan understandability. Jadi operability itu yang mudah digunakan, kemudian mudah diamati. Yang selanjutnya adalah controllability, yaitu mudah dikendalikan. Kemudian decomposability, yaitu mudah diuraikan, jadi diuraikan satu persatu itu mudah. Kemudian simplicity, yaitu ruang lingkupnya kecil, dan semakin kecil ruang lingkupnya itu semakin mudah untuk diuji, dilakukan pengujian. Kemudian ada stability, itu tidak berubah-ubah, dia stabil. Kemudian understandability, yaitu mudah dipahami. Ini ada desain khusus pengujian, ya. Jadi di dalam pengujian manual itu strateginya ada dua, yaitu menggunakan strategi black box testing dan white box testing. Yang membedakan apa? Coba kita lihat di black box, ya. Kalau di black box ini hanya memastikan fungsional perangkat lunak berjalan,
kesesuaian input dengan outputnya. Jadi test case-nya, misalnya kita inputkan ini yang diharapkan harus sesuai dengan outputnya. Kemudian tidak memperhatikan proses logik internal. Nah, ini kata kuncinya yang membedakan dari white box testing ya. Kemudian sedangkan white box testing itu pengamatan detail prosedur. Kemudian di white box testing ini juga mengamati sampai level percabangan, kondisi dan perulangannya. Jadi sampai harus mengerti struktur dan alur programnya. Nah, ini ya. Jadi black box testing itu also called behavioral testing. Jadi maksudnya adalah dia mengamati perilaku testingnya, kemudian dia berfokus kepada functional requirements of the software. Jadi kebutuhan fungsional dari softwarenya itu apa. Coba kita lihat di gambar sebelah kanan. Ini black box testing, itu tulisannya adalah zero knowledge. Jadi black box testing ini tidak memerlukan kemampuan teknis dalam pengujian perangkat lunaknya. Kenapa? Karena dia hanya berfokus ke fungsionalnya saja. Tidak sampai ke logic programmingnya. Jadi hanya fungsi ini selesai, udah sesuai dengan yang diharapkan, udah selesai gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan UAT atau user acceptance test gitu ya kalau black box testing. Nah, black box testing techniques enables you to derive sets of input condition that will fully exercise all functional requirements for a program. Jadi teknik black box testing ini bisa merupakan sets of input, jadi kumpulan input kondisinya yang bisa memenuhi dari output yang diharapkan dari sebuah program atau perangkat lunak. Nah, tujuannya ya, jadi pengujian black box itu tujuannya hanya untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari kategori berikut. Yang pertama, incorrect or missing function. Jadi ada yang fungsi-fungsinya tidak benar atau fungsi-fungsinya hilang. Itu bisa ditemukan saat kita melakukan pengujian dengan black box. Kemudian interface error, misalnya harusnya setelah login interface-nya berbeda, tapi kok yang saat diuji ini harusnya A, tapi yang keluar B. Itu juga bisa ditangani atau ditemukan saat pengujian black box. Kemudian errors in data structure of external database access. Jadi misalnya yang kita inputkan sudah daftar, kita register untuk login akun Facebook misalnya gitu ya. Kemudian saat kita selesai login, tapi namanya berbeda, harusnya kan sesuai dengan yang kita inputkan. Itu juga bisa ditemukan saat kita melakukan pengujian black box atau black box testing. Kemudian behavior or performance error, jadi perilaku atau kinerja dari kesalahan perilaku atau kinerja dari softwarenya. Kemudian inisialisasi dan termination error. Jadi saat inisialisasi atau akhirannya nanti bisa terjadi error. Itu bisa ditemukan saat black box testing. Nah, black box testing itu juga banyak macamnya ya. Jadi metodenya itu bermacam-macam. Yang pertama ada graph based atau basisnya adalah grafik atau graph. Nah, jadi di gambar sini ini ada node ya, lingkaran-lingkaran ini yang berisi objek-objek utama yang ada di dalam perangkat lunak. Nah, ini graph notation-nya adalah ini. Kemudian panahnya ini adalah directed link, jadi sekaligus memperlihatkan yang mana prioritasnya, kemudian alurnya seperti apa. Nah, jadi graph base merupakan graph yang mewakili hubungan antar objek pada modul sehingga tiap objek dan hubungannya tersebut dapat diuji. Jadi kita mengelompokkan objek-objek dalam perangkat lunak yang telah kita kembangkan, kemudian kita uji relasinya atau hubungannya dari setiap objek tersebut. Nah, langkah-langkahnya dalam menggunakan
black box testing dengan metode graph based. Yang pertama adalah memahami objek yang dimodelkan dalam perangkat lunak dan menentukan hubungan di antara objek-objek tersebut. Jadi kita harus sudah memahami bagaimana program itu berjalan dan objek-objeknya itu di dalam program itu apa saja. Kemudian kita berikan gambaran seperti ini. Dia harusnya berelasi dengan apa? Kemudian objek 1 misalnya berelasi dengan objek 2 dan objek 2 berelasi dengan objek 3, tapi ternyata objek 3 ini bisa kembali ke objek 2 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan sederetan pengujian yang membuktikan bahwa semua objek tersebut memiliki hubungan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang fungsinya adalah pembuatan test case. Jadi kita menguji bagaimana objek 1 itu dikatakan berelasi dengan objek kedua. Itu dibuktikan, kita rancang test case-nya. Kemudian ada lagi metode dari black box testing yaitu equivalence partitioning, yaitu metode yang membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas data, kemudian menentukan kasus pengujian dengan mengungkapkan kelas-kelas error sehingga akan mengurangi jumlah keseluruhan kasus pengujian. Jadi bila suatu link weight mempunyai pola transitivitas simetris dan refleksif, maka akan terdapat kelas ekuivalensi. Ini contohnya. Nah, jadi equivalent partitioning itu kondisinya seperti ini. If an input condition specifies a range, one valid and two invalid equivalence classes are defined. Jadi jika sebuah kondisi input spesifikasinya adalah memberikan sebuah range, nilai range dengan range, jadi hasilnya satu valid dan dua kelas lainnya adalah invalid, itu sudah didefinisikan. Kemudian yang kedua, if an input condition requires a specific value, one valid and two invalid equivalence classes are defined. Jadi jika satu kondisi input membutuhkan spesifik value nilai yang spesifik, jadi hasilnya ketika satu yang valid dan dua lainnya yang invalid, kelas ekuivalensinya itu sudah didefinisikan. Nah, contohnya seperti apa? Ini sampai ada 4 kondisi ya. Kemudian ini contohnya input NPM dalam SIAMIC, misalnya dalam sistem informasi akademik gitu ya. Jika dikosongi seperti apa? Kemudian jika diisi dengan format yang salah, ini test case-nya ya. Jika diisi dengan format yang salah, akan seperti apa hasilnya? Kemudian jika diisi NPM yang benar, hasilnya akan seperti apa. Kemudian metode black box testing selanjutnya adalah analisa nilai batas atau boundary value analysis. Jadi ini tujuannya adalah untuk menguji input di sekitar batas atas maupun batas bawah sebuah range nilai yang valid. Kemudian ini menguji nilai maksimal dan minimalnya, kemudian menerapkan 1 dan 2 untuk output, kemudian menguji batas struktur data yang dipakai, misalnya ukuran array, jadi dia hanya untuk inputan yang nilainya ada batas atas dan batas bawah. Bisa menggunakan analisa nilai batas atau boundary value analysis. Kemudian metode selanjutnya adalah perbandingan. Ini adalah spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Jadi membandingkan antara skenario pengujian skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Jadi kita menguji 2 aplikasi yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama dengan skenario pengujian yang sama, itu bisa diimplementasikan ke aplikasi yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah strategi pengujian manual dengan white box testing. Jadi white box testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak.
Jadi kita lihat gambarnya, ilustrasinya. Ini saat kita input, kita juga melakukan analisis terhadap kode program. Apakah akan berjalan, apakah semuanya terlihat benar ataukah tidak. Kemudian outputnya juga seperti apa. Jadi kita tidak hanya melihat inputnya yang diberikan apa, outputnya seperti apa, tapi kalau di white box kita juga harus memahami kode program, kemudian logikalnya seperti apa. Nah, jika di dalam modul ini dan telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure code dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Nah, jadi gitu ya. Jadi perbedaannya sudah cukup jelas di sini. Kalau black box kita tidak perlu mengetahui sampai source code-nya seperti apa, jalannya seperti apa. Kalau white box kebalikannya, kita harus memahami bagaimana program tersebut itu berjalan dan sampai dengan output itu sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan lainnya, di white box kita hanya memperdulikan UI-nya, udah sesuai atau belum, atau output-nya saja. Jadi kita inputkan apa, output-nya harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti ada yang salah dari situ dan itu harus dilaporkan langsung ke developernya. Nah, biasanya kalau black box itu ditesnya oleh user atau orang-orang yang nanti akan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi tidak perlu orang yang memiliki kemampuan teknis dalam programming atau yang mengetahui tentang coding. Nah, sebaliknya kalau white box semuanya harus tahu gitu ya. Nah, di white box juga ada beberapa metode di dalamnya. Yang pertama adalah basis path testing. Jadi ini merupakan metode yang memungkinkan perancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logikal dari rancangan prosedural dan menggunakan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Nah, test case yang dibuat ini digunakan untuk menguji himpunan basis, basis yang dijamin akan mengeksekusi setiap statement di dalam program sekurangnya sekali pada saat pengujian. Dan memakai notasinya adalah flow graph. Ini contohnya, ini sequence-nya, ini if-nya, perkondisiannya, kemudian ini adalah notasinya. Jadi kalau while ini nanti ada perulangan, jadi dia akan kembali ke sini jika kondisi pertama tidak terpenuhi dan seterusnya. Kemudian ada kompleksitas cyclomatic. Nah, metode ini menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Cyclomatic complexity itu juga digunakan untuk mengetahui jumlah jalur yang perlu dicari. Kemudian cyclomatic complexity ini merupakan matriks software yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logikal program. Nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity ini menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam pengumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya satu kali. Nah, ini flow-nya, jadi menggunakan flowchart bisa dimulai dari awal sini, kemudian kondisinya. Jika langsung kondisi satu tidak sesuai, maka langsung berakhir programnya, gitu, test case-nya. Kemudian di kondisi kedua, jika benar, maka langsung lanjut ke sampai programnya itu selesai. Ini contoh dari white box testing. Ya, ini merupakan flow test case-nya seperti ini. Jadi dimulai dari start, login, kemudian menu utama, kemudian apabila datanya valid, maka langsung ke proses berikutnya. Misalnya pilih opsi komentar, kemudian tambah komentar, kemudian setelah selesai bisa kembali ke menu utama dan kemudian end. Nah, di sini
error terdapat pada proses kembali ke menu utama. Seharusnya sistem melakukan pemulangan ke menu utama. Nah, misalnya seperti ini. Jadi errornya nanti ditandai. Nah, di sini kan harusnya menu utama bisa langsung ke atas ini. Tapi di sini ternyata saat kita tes, menu utamanya nggak langsung ke bawah, langsung nggak ke atas lagi. Tapi dia membuat menu utama baru lagi. Seperti itu. Kemudian ini ada contohnya lagi yang white box. Ini test case-nya berupa seperti pseudocode ya. Jadi dari mulai input from user, kemudian jika nilainya kurang dari 300, nanti seperti apa hasilnya. Kemudian ada kondisi lagi kedua, hasilnya seperti apa, sampai dengan jika saldonya tidak mencukupi, card-nya langsung keluar. Oke, kemudian ada skenario pengujian khusus, yaitu pengujian GUI atau Graphical User Interface, kemudian ada pengujian arsitektur klien atau server, kemudian pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, dan yang terakhir adalah pengujian sistem real time atau waktu nyata. Ini adalah strategi pengujian perangkat lunak. Yang pertama adalah membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian, kemudian kapan akan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang akan digunakan. Kemudian strategi ini juga meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Jadi nanti setelah pengujian ada evaluasi bagaimana nanti error-error yang ditemukan akan segera diperbaiki. Nah, ini adalah kaidah umum dalam pengujian. Jadi pengujian itu dimulai dari pengujian tingkat komponen, kemudian menuju ke integrasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda, kemudian pengujian dilakukan oleh developer, dan untuk proyek yang besar, itu menggunakan tim independen. Kemudian testing dan debugging adalah hal yang berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Nah, strategi pengujian, kalau tadi sudah dikatakan dari komponen ke integrasi, jadi kita mulainya dari sini. Yaitu dari unit testing, kemudian ke code, kemudian ke integration, ini muter ya. Sini kemudian ke requirements, kemudian ada validation testing, kemudian ada ke sistem engineering, ke sistem testing dulu, kemudian ke sistem engineering. Gitu. Jadi prosesnya dari mulai yang kecil-kecil dulu, kemudian diintegrasikan, misalnya dari banyak modul itu, kemudian kita tes integration-nya, di mana kemudian code-nya, habis integration, ya code, kemudian desainnya, kemudian validation, requirements, sampai ke sistem engineering. Jadi ini sistem testing itu yang paling akhir. Nanti kita juga akan belajar bagaimana kita testing security-nya atau keamanan dari aplikasi. Nah, tugasnya untuk minggu ini yaitu minggu lalu kan Anda sudah membuat rancangan test case ya. Nah, test case tersebut kalian implementasikan digunakan untuk menguji fitur login dan register pada aplikasi web yang telah Anda kembangkan. Kemudian pengujian dilakukan dengan white box dan black box. Jadi karena kita 1 minggu Zoom-nya cuma 1 kali, banyak jadwal saya yang crash ya. Jadi 1 kali 1 minggu, seperti sebelum UTS. Kemudian dokumentasikan hasil pengujian pada laporan yang akan dikumpulkan minggu depan. Jadi